Halo semuanya, nama saya Fajar Tambunan. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Laguboti. Di sini saya akan menjelaskan materi dari konflik sosial. Bab 4. Konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaian. Konflik sosial. Apa itu pengertian dari konflik sosial? Konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Penyebab terjadinya konflik. Konflik sosial dapat terjadi karena adanya perbedaan kebudayaan, individu, ideologi, kepentingan, dan juga karena adanya perubahan sosial yang cepat dan juga perubahan nilai-nilai sosial. Bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. Lewis Althusser menyebutkan ada dua bentuk konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Bentuk konflik menurut Dahrendorf. Yang pertama, konflik antar peran sosial. Yang kedua, konflik antar peran keluarga atau profesi. Yang ketiga, konflik antar kelompok sosial. Yang keempat, konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Yang kelima, konflik di antara satuan nasional. Bentuk konflik menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, konflik antar pribadi. Yang kedua, konflik yang bersifat internasional. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Yang keempat, konflik politik, konflik antar ras. Bentuk-bentuk konflik dari sudut psikologi sosial yaitu: 1. Konflik dengan orang tua sendiri. 2. Konflik dengan anak sendiri. 3. Konflik dengan keluarga. 4. Konflik dengan orang lain. 5. Konflik dengan suami istri. 6. Konflik di sekolah. 7. Konflik dalam pemilihan pekerjaan. 8. Konflik agama. 9. Konflik pribadi. Dampak positif dan dampak negatif konflik. Dampak positif. 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan. 2. Adanya kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan sosial dalam kelompok. 3. Jalan mengurangi ketegangan antara individu atau kelompok. 4. Jalan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam masyarakat. 5. Memunculkan kompromi baru. 6. Berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Dampak negatif. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya persatuan kelompok. 3. Perubahan kepribadian individu karena konflik yang menyebabkan pribadi-pribadi tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. 4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. 5. Akomodasi, dominasi, bahkan takluknya salah satu pihak. Manfaat konflik. Konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok dan juga konflik dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Hakikat kekerasan. Apa itu pengertian dari kekerasan? Menurut KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Perbedaan konflik dan kekerasan. Kekerasan. 1. Terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. 2. Proses terjadinya relatif lebih pendek. 3. Korban kerusakan harta benda maupun cacat fisik dan korban nyawa terjadi pada kedua belah pihak. 4. Penyelesaian dilakukan secara adjudikasi. 5. Proses terjadinya terkadang tidak diketahui oleh pihak yang lemah. 6. Karena kesalahpahaman dua pihak. 7. Dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak lain. Konflik. 1. Terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 2. Melalui proses yang relatif panjang. 3. Korban harta benda dan nyawa terjadi pada kedua belah pihak. 4. Penyelesaian dilakukan oleh pihak ketiga melalui suatu proses perundingan. 5. Perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Proses terjadinya diketahui oleh kedua belah pihak. 7. Dapat memotivasi untuk meraih prestasi. 8. Dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Persamaan konflik dan kekerasan. 1. Kedua-duanya merupakan satu proses sosial dalam bentuk disosiatif. 2. Kedua-duanya terdapat pelanggaran HAM.
3. Kedua-duanya membawa korban kerusakan harta benda, cacat fisik atau korban nyawa. Teori tentang kekerasan. Teori faktor individual. Perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. Teori faktor kelompok. Individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Teori dinamika kelompok. Kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok. Penyelesaian konflik dan kekerasan. 1. Konsiliasi. Pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. 2. Mediasi. Pihak ketiga sebagai penasihat. 3. Arbitrase. Pihak ketiga sebagai penentu keputusan atau wasit. 4. Segregasi. Menghindar. 5. Adjudikasi. Penyelesaian melalui lembaga hukum. 6. Stalemate. Kekuatan imbang. 7. Gersion. Paksaan. 8. Gencatan senjata. Penundaan peperangan sementara waktu. Manajemen konflik dan kekerasan. 1. Kooperatif. Memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. 2. Asertif. Hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. 3. Apatis atau cuek.